Diana. Ya, cuma ngatur waktunya dengan masyarakat itu atau lapangan. Udah lama nggak iya Pak? Semua kecamatan udah dipelajarkan. Mungkin ada yang belum Pak. Jadi Sebabnya terus ini siapa? Padahal data saya. udah. Data saya. Atau di Bojong Enggal. Samikan we. Ini Katalog. Katalog. Waktu genap ini masih ya tidak negara kecamatan 50. sama kan anggarannya. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, yang saya cintai seluruh jamaah Masjid Nurul Islam yang kebetulan alhamdulillah bisa bersilaturahim di sholat Jumat ini. Ini adalah kali pertama saya ke sini dan memang jadwal hari ini adalah jadwal saya sebagai wali kota akan berkeliling melihat problem-problem khususnya di Kecamatan Buah Batu untuk kita cari solusi-solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Ini sudah kali yang keempat setelah Kecamatan Cicendo, Astana Anyar, Coblong dan sekarang di Kecamatan Buah Batu. Saya berharap kita tetap menjadi warga Bandung yang khususnya selalu taat pada aturan. Ya. Kita saling watawasau bil haq watawasau bisob, karena karakter manusia itu gimana pergaulannya. Kalau pergaulannya dekat masjid, saya yakin insya Allah kita 1-2 ayat saling mengingatkan. Tapi kalau jauh dari masjid, anak-anak kita jarang sholat berjamaah, jarang makan malam bersama keluarga, kita tidak tahu mereka gaul kemana. Itu yang titik awal dari permasalahan sosial. Jadi saya titip ke Pak Camat juga, tolong dibikin program di mana masjid ini bukan hanya tempat ibadah. Lihat syariatnya zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa masjid itu juga adalah tempat untuk berinteraksi sosial. Ya. Jangan jadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat muamalah juga, masalah-masalah keumatan di sini. Saya menyampaikan beberapa berita baik, supaya Bapak Ibu bisa bersemangat bahwa di Bandung pelan-pelan sudah ada perubahan. Bulan depan genap saya menjadi wali kota 2 tahun, tidak terasa siang malam bekerja, ternyata waktunya rerek. Ya. Yang pertama tentunya berita baik dari KPK. Ya. KPK melaporkan kalau tingkat korupsi di kota Bandung sudah jauh turun drastis. Ya. Alhamdulillah berkat program kebersamaan bersama KPK menyiapkan program anti korupsi. Jadi Bapak Ibu kalau dalam pelayanan atau apa masih ada indikasi pungli atau apa, segera laporkan, karena kami sudah menindak puluhan petugas-petugas, sudah memberhentikan banyak petugas yang diindikasikan masih tidak mau berubah hidupnya, masih pola-pola lama. Jadi kalau nggak ada laporan dari masyarakat, kalau masyarakatnya tidak berani melawan gitu ya, itu akan susah. Maka sekarang bersama-sama kita tertibkan negeri Bandung yang kita cintai. Nah, KPK memberi penghargaan bulan Desember, kita diberi menjadi tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional. Ya. Itu jarang-jarang karena tidak diberikan sembarangan kalau kotanya tidak mengalami perubahan positif. Kedua, kita mendapat penghargaan pelayanan publik yang dulunya rada lelet, hare-hare gitu ya. Sekarang insya Allah sudah rapot hijau, masih belum sempurna tapi sudah jauh lebih baik. Jadi kabari kalau ada kelurahan, kecamatan atau dinas-dinas yang pelayanannya masih hare-hare, masih tidak jelas, dilama-lama, dipingpong dan sebagainya, sudah harusnya tidak ada lagi. Yang ketiga, berita baik, kalau tidak ada halangan bulan ini kinerja atau rapot ya, karena Pemkot juga diberi rapot kayak anak SD. Tahun lalu rapotnya paling buruk ya, karena saking buruknya pembagian rapot duduknya paling belakang. Dipanggilnya terakhir bersama kota-kota di Papua ya dulu. Alhamdulillah tahun ini menurut berita insya Allah kota Bandung duduknya paling depan. Jadi berubah dari kinerja seadanya menjadi kinerja yang serius.
karena menurut berita kebersihan Kota Bandung 2 tahun sudah berubah, ya belum sempurna tapi sudah jauh berubah dibanding 2 tahun lalu dan mencapai skor minimal sekitar 73. 73 itu artinya setelah 17 tahun insya Allah kita mendapat adipura, ya alhamdulillah. Tinggal kalau memang iya, saya titip-tipisan ke warga di sini khususnya jamaah Nurul Islam ini untuk tadi itu aja watawal sepihak watawal mengingatkan jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah sembarangan. Tiap RW kan sudah ada 100 juta. Yang tadi ke Pak Camat, Pak Lurahnya itu sudah ada anggarannya. Salah satunya adalah untuk kendaraan pengangkut sampah. Jadi tidak ada alasan RW-RW tidak punya pengangkut sampah. Nanti saya ada kengkleng juga ya dari saya buat masih ini, mudah-mudahan bisa dipakai nanti Pak Ketua DKM menghubungi Pak Camat, nanti ada bantuan silap pribadi buat kegiatan di mesin ini juga dari saya. Saya kira itu mungkin tanda sayang, tanda rindunya. Mohon maaf baru bisa ketemu sekarang. Kalau Bapak lihat berita-berita kan saya aprak-aprakan ke sana ke sini dan lega pisan Kota Bandung. Nggak bisa selesai Pak Bandung dalam 5 tahun ya. Jadi kalau saya itu kalau mau juara itu memang minimal 15 tahunan. Tapi kalau fondasinya kita cicil dari sekarang itu bengkok deh ya. Karena kalau sudah bengkok kan makin lama bengkoknya itu sudutnya makin jauh. Kayak sholat, makanya jangan salah kiblat terus selalu diukur. Karena minim di sini 1% nanti tenepi ke Ka'bah nanti. Menghadap ke Afrika kan susah. Nah dalam kebaikan dan masa depan kita juga sama. 2 tahun pertama kami ini adalah meluruskan yang bengkok. Nggak terus ada yang ngelawan, tapi kalau sudah lurus tinggal lompat. Kayak Ka'bah, kalau sudah lurus tinggal kita lari, insya Allah sampai ke cita-cita. Tapi kalau masih bengkok-bengkok susah, ya. Makanya memang mudah-mudahan generasi yang muda-muda ya, yang mungkin satu dari sini nanti jadi wali kota Bandung juga, siapa tahu. Warga jamaah Nurul Islam menggantikan kami, siapa tahu. Tapi dalam kondisi Bandung diwariskan sudah dalam kondisi lurus ya. Dan 3 berita tadi menandakan kebekokan sudah sedikit kita luruskan. Itu saja. Atur punten pilih ayah samudaya kelepatan ya, karena ini masih dalam rangka halal bihalal masih sawal. Kalau pelayanan kami dari Pemkot Bandung masih ada kekurangan karena manusia dasarnya adalah gudang salah ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaik-baiknya manusia kita yang selalu introspeksi untuk memperbaiki diri. Pamitan ya, kira waktunya dari hapunan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbatasan dengan jalan tol. Sementara ini sudah sedimentasi sudah hampir menutupi Pak. Sementara saluran air kan setengah hari. Aku tuh sumpi ke BBWS, sumpi ke Balai Citarum, itu yang di Rancasari. Tapi tak jangan balik. Atau suka ada peninjauan ya dari Bina Marga, dacat baik Pak. Kami hanya jangan persoalan Pak. Area ini memang di bawah gorong-gorong. Kalau ini dia lakukan pengerukan, mungkin harus di atas ini Pak. Kalau ke bawah, beko ini tidak akan kuat ke saluran, dia akan hancur nanti. Nah ini yang harus jadi pemikiran. Sampah terus juga kia Pak, ke bawah dia. Hari ini begitu. Sumur terus kia. Karena ia kadang-kadang sincai pada saat air hujan itu, kadang-kadang itu air Pak, rumput-rumput ini. Gitu. Itu pada saat sedang melakukan peninjauan. Nah ini Kelurahan Sikigati, Bapak nanti akan masuk ke wilayah RW 3. Ada permohonan Pak. Ada permohonan nanti dari Pak RW 3 untuk melakukan sodetan Pak. Gitu. Nah mungkin nanti akan yang tadi. Kita kalau dari hari ini ke sana jauh. Gak naik sepeda Pak biasa. Tegak nggak jauh. Biasa. Biasa.
Nah ini Kali Ciroweng sama di Sekejati juga sama. Kalau hujan besar ini akan banjir Pak. Ini masuk area, nanti Bapak akan lihat, akan masuk ke wilayah dari Rancapola ke arah ke Kelurahan Sekejati. Lanjut. Nah ini kalau Kelurahan Jatisari, karena kita tadi ada buntutnya Pak, ada buntutnya, sama seperti ini wilayah kami Pak. Jadi di Sanggar Kencana banjir Pak, di Kaulean banjir, Sanggar Hurim banjir Pak. Gitu. Ya. Nah ini penyebabnya memang karena terlalu kecil Pak. Kalau dari atas itu air besar, keluarnya seperti ini, kecil sekali Pak. Gitu. Ya. Nah termasuk barangkali Pak Wali, ini kan ada dari jembatan ini Pak. Ini mestinya arahnya langsung ke sini, ada saluran di bawah masuk ke tiang listrik ini. Mestinya ini barangkali ini tersumbat di bawah Soekarno-Hatta. Harusnya ada masukan seperti apa ya? Tapi ada salurannya. Ada Pak. Cuma dibuka Mas ya. Iya. Akhirnya wilayah Jatisari ini terkena Pak, selalu terkena. Nah kalau Sanggar Hurim Pak, alhamdulillah. Sanggar Hurim ini tahun 2015 DBMP sudah membangun. Bapak nanti akan berakhir barangkali berkenan nanti berakhir di taman ini Pak, di perjalanan kita. Hanya di sini ada proses swadaya yang nanti bisa yang akan diberikan oleh warga masyarakat setempat Pak. Karena jalan ini terlalu luas, kemampuan DBMP tidak bisa total, tapi ada kesepakatan warga, sisanya oleh swadaya masyarakat. Jadi bisa ditinggal. Ya lanjut. Nah ini kawasan kami pun Pak, karena ada bangunan-bangunan liar Pak. Gitu. Bangunan-bangunan liar sudah kami mediasi, sudah kami adakan musyawarah beberapa kali, tapi tetap bertahan Pak. Barangkali nanti minta bantuan Pak Kasatpol PP atau Pak Distasip, kiranya karena ini bantaran sungai. Bantaran sungai harus tidak ada yang seperti ini Pak. Tapi ada bandel Pak, ketinggalan gitu ya. Nah ini masih banyak yang berada di pinggir sungai. Lanjut. Ya lanjut. Jadi barangkali yang PR karena hujan deras, kerne roboh maju yang belum kita garap gitu ya. Ini di pinggir kuburan. Gitu. Ya. Sama di Jatisari seperti ini banyak kerne yang rusak. Nah, kondisi taman Pak, ini taman. Kami sudah barangkali nanti Bapak berkenan sudah membuat konsep Pak, gitu ya. Ini Taman Pluto. Taman Pluto ini satu-satunya taman yang cukup besar yang kami miliki. Kalau ini kurang lebih panjangnya 100 meter, lebar 18 meter, ada 1.800 Pak. Lumayan Pak. Nah ini tidak terawat Pak. Di sini ada PKL. Ini sebelum saya datang sudah ada, gitu. Ini pelanggaran perda sebenarnya. Nah barangkali saya sudah punya ini Pak usulan, mungkin Bapak berkenan di lokasi ini akan dibuat semacam taman bacaan seperti ini. Nah ini barangkali Pak kita harus coba, ini kita belum punya taman buat gitu. Nah ini sebenarnya bukan untuk parkir, karena begitu juga yang namanya PKL ini harus ditempatkan. Tadinya PKL di sini Pak. Ini dibuka seperti ini kondisinya. Ini alternatif pertama. Ada alternatif kedua. Ini udah masuk anggaran tuh? Belum Pak. Usulan Pak. Kalau alternatif kedua dibuatkan sumber resapan Pak. Jadi banjir yang tadi itu masuk ke sini Pak. Gitu. Dibuatkan sumber resapan besar. Nah di atasnya ada taman. Nah barangkali kita konsepnya seperti itu. Jadi area banjir itu bisa tertampung di sini. Karena sehari-hari kalau musim hujan suka banjir. Banjir Pak. Hujan tidak deras pun banjir di sana. Karena air tidak bisa lewat. Ya lanjut. Nah ini seperti lanjut. Nah kita sudah upayakan Pak. Ini kaitan tadi dengan masih banyak masyarakat membuang sampah ke sungai, masih ke perda gitu Pak. Sebatas memahami bahwa membuang sampah itu tidak bagus gitu ya, menimbulkan penyakit. Tapi masih juga ada Pak. Itu barangkali kami akan terus upayakan. Ya. Nah ini dengan GPS kita coba lakukan.
coba memanfaatkan pasukan gorong-gorong Pak. Nah kami pun melakukan provokasi, langsung turun di sungai Pak, berikan contoh barangkali. Tapi kadang-kala mengganggu masyarakat, kita yang kerja-kerja gitu, tetap yang di atas itu terkesan turun masuk. Kita hanya memanfaatkan tenaga kebersihan yang ada di tiap kelurahan Pak. Memiliki kurang lebih 55 orang yang biasa turun di sungai, tapi masih belum bisa menyelesaikan masalah. Kerjasama dengan PD kebersihan sih. Lanjut. Ini ada informasi tambahan Pak. Nah kami Roadmap Bandung Juara sudah memiliki ini. Ada juga comment center Pak. Bapak bisa lihat nanti. Comment center mungkin bisa kontak dengan satu kecamatan, dengan kecamatan Cinabo. Ini juga pasukan penertiban PKL. Alhamdulillah aturannya sebentar lagi akan dibuat oleh Pak Kasat ya. Kasat gitu ya. Sehingga kita aman lagi Pak. Kemarin agak sedikit ada persoalan di standar harga, tapi sekarang ada sudah mau dikeluarkan suratnya gitu. Ya. Nah, kaitan dengan PPPK Pak, kita sudah sampai saat ini sampai ke 51%. Perizinan sudah diterima dan sudah cair Pak. Jadi Sekejati 48, Margasari 46, Sejauh 55, Jatisari 63%. Total 51 dan terus akan diupaya sampai tuntas Pak. Visualnya oh siap Pak. Nah ini Kelurahan Margasari Pak, penyerahan pot gitu, penyerahan bibit tanaman, penyerahan alat olahraga, penyerahan motor roda 3 sudah kita serahkan. Ini di Margasari, ini di Jatisari ada penyerahan alat olahraga, penyerahan motor, ada juga motor preseda. Nah ini di Sekejati Pak, penyerahan ATK RW, penyerahan horarium, penyerahan roda 3. Lanjut. Nah ini di Cijaura ada motor juga sudah kita serahkan, penyerahan seragam limas. Lanjut. Nah ini Pak, bahkan Bapak berkenan, nanti di Sekejati ini ada usaha UKM Pak yang standarnya sudah standar internasional. Yang tadinya dia itu menggelar 3 siku Pak, tapi sekarang sudah usaha di rumah, ada 3 lokasi droplet seperti ini. Mungkin kalau Bapak ada waktu bisa datang ke tempat ini. Ini dari kulit Pak, ada 3. Ada di samping ke rumah kreatif nanti Bapak hadirkan di sana. Ya. Nah barangkali Pak, kami punya ini Pak. Di sini dalam rangka agresi Belanda kedua masuk ke Indonesia, ada 200 pahlawan gugur di sini. Ini lokasinya sebelah kiri pesantren Pak, Bapak ke pesantren. Sebelah kiri ini ada tugu pahlawan di sini. Nah nanti sambil jalan Pak bisa lihat lokasi ini. Kami ini prestasi kami kemarin mewakili Gedebagi, alhamdulillah juara ke-1 Pak, Bapak Posyandu juara ke-2. Mohon doa restu, kami akan mampir di lomba sekolah sehat yang diwakili oleh SMK 7 Bandung. Alhamdulillah dapat kepercayaan juara ke-1. Barangkali itu saja Pak Wali, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Namun sebelum Bapak menyampaikan arahan, mungkin juga mohon izin mendengarkan kaitan PPPK dari Karang Taruna, dari PKK, dari LPM, dan dari perwakilan RW. Silakan dari perwakilan RW dulu. Mana? Baik, Pak Wali, barangkali langsung saja. Oke, begini Pak Camat dan seluruh jajaran. Yang pertama terima kasih. Pak Camat, kita harus kerja keras sama-sama. Tadi saya lihat problem besar banyak di infrastruktur ya. Tidak semua kecamatan problemnya di infrastruktur. Jadi Pak Jul prioritaskan Kecamatan Buah Batu karena sudah setelah saya simak tadi kelihatannya harus jadi prioritas. Sekarang begini aja Pak Camat, hitung semua problem tadi dengan DPRP. Jangan mikir ada uang tidak ada uang. Saya pengen tahu harga untuk membereskan Buah Batu itu sampai berapa? 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Tolong dihitung ya. Nanti kalau sudah tahu harganya berapa, itu biar urusan saya melobi politiknya kan begitu. Satu itu. Kedua, kalau sudah ada nanti saya minta rapat khusus ya, Kecamatan Buah Batu, DPRP, Distarcip,
juga dengan saya. Kalau boleh mah jangan terlalu lama ya, karena kita kan ada rapat ketua PPAS juga sudah dimulai. Mungkin dalam waktu 7 hari dari sekarang, itu kasar aja lah. Buat nyodet ini, buat ngeruk itu, kan itu ya, tidak ada pembetonan yang nggak ada salurannya. Nah jangan-jangan Pak Zul mungkin dirubah nanti di tahun depan, setiap ada proyek pengaspalan pembetonan harus satu paket dengan saluran, karena ini sering ada komplain pas di betonnya mulus banjir, yang tadinya tidak banjir karena betonnya dia lebih tinggi. Dan juga tolong perbaiki metodologinya. Harusnya yang saya tahu kalau nambal aspal itu dikerok dulu baru diaspal, bukan terus ditambah. Mungkin 20 tahun jayana lebih tinggi dari itu rumahnya. Nah ini coba metode itu diperbaiki, karena saya amati ada beberapa ruas jalan tingginya melebihi tinggi trotoar nih, kira nggak betul ya. Jadi itu ya, saya nggak akan bahas satu-satu dulu. Jadi tolong hitung berapa rupiah kira-kira dibutuhkan untuk membereskan infrastruktur. Yang saya nanti akan berupaya, apakah dari APBD atau dari mana dan seterusnya. Yang kedua, nanti saya pengen lihat ke tempat sampah yang dekat dalam tadi, saluran itu kira-kira seperti apa. Nah, wayahnya dalam rangka sebelum ada solusi engineering, padat karya itulah yang menjadi solusi. Sehingga pertanyaan saya, bisa saja dianggarkan tahun depan kalau ternyata Pak Camat butuh tenaga gorong-gorongnya melebihi yang sekarang per kelurahan atau kecamatan, tenaga kebersihan. Karena problem tiap kecamatan kan beda-beda. Hanya tahun ini kita PIPPK dan SDM ini kita pukul rata kan gitu ya, semua sama 100, semua sama 10 orang, padahal daerah Nuriwe pasti tugasnya harusnya lebih banyak. Jadi saya minta ada Pak Andri, mana Pak Andri dan Pak Hendrawan mewakili para camat, saya minta evaluasi proporsi petugas. Yang ada petugas ketertiban. Saya nggak mau adilnya pukul rata, tapi adilnya proporsional. Ya, lebih sedikit di daerah elit yang memang nggak ada masalah, lebih banyak di daerah riweuh yang memang butuh hal-hal seperti itu. Terus tadi tolong masukin kira-kira dengan DPKAD kalau pembebasan lahan sepanjang Ciwastra untuk diperluas, karena tadi motor juga macet lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita carikan solusi sama-sama. Kemudian tadi kalau masalah yang sifatnya dari Ibu RW, saya kira mulai dari sekarang saya minta lurah-lurah cari waktu sudah mulai membahas aspirasi tahun depan juga dari sekarang. Kan wayahnya PPPK tahun pertama ini karena waktunya bergeser-geser sehingga ada sekian persen tidak sesuai aspirasi lah ya. Tapi kehatur lumayan karena memperjuangkan yang pertama di mana-mana lahir anak pertama Pang Hesena ya. Anak pertama sudah lahir, anak kedua relatif lebih lancar. Logikanya seperti itu. Jadi kalau merasa ada hal yang belum, karena logikanya gini Bu, uang itu membereskan curhat warga itu ya. Maksud saya itu begitu, jangan dikit-dikit minta Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali. Karena dari awal logikanya PIPPK kali 5 tahun kan 500 juta jatah ibu itu. Dengan 500 juta dibagi dicicil, kira-kira apa perubahan di RW itu? Jadi jangan tidak berhayal, biasakan melakukan perencanaan jangka panjang. Jadi sampai tahun kelima kira-kira perubahan di RW apa saja, dan rajin-rajinlah sebagai pemimpin turun ke bawah kan begitu ya. Kemudian juga ibu-ibu PKK sesuai dengan arahan dari PIPPK-nya, tolong masalah kebersihan, masalah urban farming dan lain-lain itu saya ingin ada ininya, karena Karang Taruna sudah ditugaskan kan bikin itu ya majalahnya ya, sehingga kalau masyarakat pengen tahu PIPPK di
Kecamatan Buah Batu itu apa aja. Nah, dengan mudah ada sistem yang lagi dibangun oleh Karang Taruna yang disuplai datanya oleh Karang Taruna Kelurahan menjadi sumber data yang nanti dipandu oleh Diskominfo sebagai alat untuk memediasikan massa. Nah, untuk Agustusan itu betul saya melarang sama sekali, nggak boleh ada minta-minta lagi. Ya, pertanggungjawabannya susah. Yang ngaku-ngaku, terus apakah uangnya masuk atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, memang nggak bagus tangan di bawah itu. Ya, kita harus selalu tangan di atas. Makanya di anggaran Karang Taruna itu sekian persen pos untuk kegiatan. Nah, pos untuk kegiatan itu terserah Karang Taruna. Ada yang mau lebih banyak di Agustusan, di ulang tahun Bandung, di akhir tahun terserah. Nah, yang saya tahu harusnya barusan Pak Camat membisiki saya di kelurahan sudah ada porsinya. Tinggal coba koordinasi lagi, gitu ya. Kalau enggak, tinggal seminggu dari Pak Camat turun tangan aja, coba cek. Jangan sampai karena misadministrasi, miskomunikasi tanggal 17 Agustus tidak ada kegiatan, hanya masalah gara-gara tidak tahu gitu. Karena sepanjang yang saya tahu, anggaran Karang Taruna itu agar pemuda aktif, terbiayai, dan rata-rata pemuda kan hobinya bikin acara. Nah, itulah PPK diarahkan seperti itu. Untuk LPM juga nanti Pak Camat akan lebih detail di yang namanya biaya pihak ketiga konsultan 4 bulan lagi seperti apa. Saya kira yang penting termanfaatkan dan jangan jadi studi-studi atau kegiatan yang mubazir. Makanya rada berat karena Pak Camat ini ketua forum camat ya, jadi banyak gitu ya, berarti harus juara gitu, bersaing dengan Rancasari tetangganya. Tapi saya melihat memang daerah Bandung Selatan ini problem infrastruktur jauh lebih berat gitu, karena dia nerima muntahan ujung dari air, ujung dari sampah, ujung dari macam-macam kan begitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Guru, dari semua kecamatan, daerah-daerah yang berbatasan saya melihat memang sumber problem ada di situ. Kalau dari Pak Zul, Pak Camat mentok ke BBWS, segera laporkan nanti kita. Saya kira sementara saya nggak bisa terlalu detail ya, ini saya tampung, saya dengar semuanya, saya akan carikan solusi. Sekarang kita ke lapangan, saya insya Allah full sampai sore hari, jadi nanti diatur aja oleh Pak Camat. Wayahnya kami naik sepeda, bagi yang tidak bersepeda menyesuaikan. Kita mulai dulu ke pasar yang dekat ya, walaupun bukan di wilayah Buah Batu, tapi karena selemparan batu ya. Tahun ini akan terselesaikan. Hanya mungkin Pak Yul ya untuk pemenangnya masih belum. Tapi kata Pak Yul barusan sudah ya sedang proses Pak. Jadi insya Allah tahun ini akan lebih baik. Kalau sekarang masih Sudah dilelang. Sudah dilelang. Pemenangnya juga kata Pak Yul insya Allah sudah selesai, sudah bisa. Sekarang masih dari Yul. Insya Allah Pak, mudah-mudahan tadi Kelurahan atau Pak Sudin kita minta ke pasar Nusa insya Allah Pak boleh berkenan dengan Ya, nanti jadwal Rancasari. Siap. Ibu Lis saja. Saya kalau ke kewilayahan nggak mau dengar berita baik ya, karena berita baik itu buat ujian buat para camat aja. Siap. Saya datang ingin lihat problem ya. Mereka tadi apa seburuk-buruknya biar saya tahu, biar kita upaya. Ya. Jadi saya ingin ke lapangan juga, nggak mau lihat yang bagus-bagus, saya ingin lihat yang masih problem kira-kira apa. Terus untuk taman, saya kira ide yang itu Pak Zul, bukannya kita ada anggaran bikin danau kecil itu, retensi. Nanti dilihat inilah skupnya gitu ya. Kalau bisa dihitung aja dulu kira-kira, maksud saya idealnya retensi tapi di atasnya jadi kayak bikin basement gitu. Bawahnya basement buat nampung air kalau banjir, tapi atasnya ada taman, orang bisa badminton cukup gitu. Dan kalau bikin taman gini Pak Camat, perilaku warga di situ apa dulu? Apakah banyak anak-anaknya, banyak kakek-kakeknya, atau anak remaja galau? Jadi karena taman akan menyesuaikan dengan populasinya gitu.
Ya. Kalau banyak kakek nenek berarti ayah batu pijit ya. Tapi kalau anak muda banyaknya buat angkut-angkut barbel dan teman-teman. pensiunan Pak, Sudah pensiunan, gapleh teman. Banyak meja-meja, jadi diteliti dulu demografinya seperti apa. Tapi kalau Buah Batu kriminalitas, keamanan ada keluhan dari warga? Bentrok naon? Tapi sudah damai. Nah, si problemnya cinta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wali. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Camat Ratnasari memang betul bahwa kenakalan remaja antara Rancasawo, Kelurahan Margasari dengan Bodogo. Perlu juga kami sampaikan Pak Wali, sebetulnya Bodogo itu dulunya satu kelurahan Margasari. Jadi pemudanya bersatu. Dan sesudah ada pemekaran menjadi yang dari Bodogo masuk ke kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rantasari, kalau Rancasawo masih Margasari. Tapi alhamdulillah kenakalan remaja ini silih serang Pak Wali. Tapi alhamdulillah dengan siap siaga Kapolsek Kecamatan Buah Batu dengan Rantasari, alhamdulillah bisa diamankan. Dan kebetulan waktu malam Lebaran akan terjadi bahwa pemuda dari Bodogo akan menyerang ke Rancasawo. Tapi dengan kesiapsiagaan Kapolsek Rantasari dengan aparat semua dengan Buah Batu dan saya alhamdulillah bisa diatasi, jadi tidak terjadi bahwa sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Ini saja pada laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil tadi ngomongin infrastruktur, Pak Camat juga harus pastikan ini damai. Ya, ini Kecamatan Rancasari Buah Batu, Kecamatan Damai. Salah satu orang berangasan itu karena kurang silaturahmi. Sederhana, ada rumus itu. Semakin banyak silaturahmi kan kagoknya, sering ngobrol, maka perbanyak ruang silaturahmi itu. Maka lurah-lurah dan camat lelaki harus sholat Jumat di masjid yang berbeda tiap minggu meriling. Kalau bisa habis pada Jumatan ngariung heula kan begitu. Sesekali segmennya anak muda dengan karang taruna didengerin. Pokoknya coba rumus yang paling sederhana memperbanyak silaturahmi. Kayak ruang ini kan ruang bagus, jangan sampai hanya dipakai oleh kecamatan. Sebarluaskan kalau ada warga yang butuh ruangan, kasaran dipakai kawinan dia tenang naon dan lomo juga kepada fakir miskin saya buka buat resepsi pernikahan apa sehingga dekat si bangunan itu uang rakyat kembali ke rakyat gitu kan, dipakai sunatan, dipakai pengajian silahkan gitu. Nah rubah gaya kepemimpinan yang disebut horizontal tadi. Jadi Pak Lurah kalau tadi ada masalah dekati anak-anaknya kasih uang, harusnya si geng motor ini juga dengan uang karang taruna 100 juta juga diberi ruang untuk pengen apa misalkan tahun depan ajakan gitu. Tapi nanti pintunya dari karang taruna ya. Saya kira mudah-mudahan kondusif. Terus jangan lupa program K3 itu ya, kebersihan, ketertiban dan keindahan. Jadi saya tidak mau di Bandung Utara mah segar, dingin sama aja, kawasan Bandung juga. Nah, jadi saya ingin Buah Batu Rancasari jangan ada jalan yang tidak ada pohonnya, aspal garing, kebul. Nah, coba dari sekarang bikin teori butuh berapa pohon, nanti kita carikan sama-sama. Nanti suatu hari nanti mungkin 5-10 tahun jalan-jalan di kawasan ini menjadi rindang. Jika Cipaganti juga jalan dapat. Itu yang sering terjadi di perumahan-perumahan, jarang sekali diseriuskan nanam pohon. Yang ada itu cuma aspal rumah
saya nggak begitu. Ya, jadi program kebersihan K3 dan keindahan juga jadi prioritas. Saya kira itu dulu ya, kita mulai ke lapangan. Ring Pak, komunikasi. Itu ada siapa di belakang ibu itu? Siapa? Itu di belakang ibu ada siapa? Oh, operator Pak. Ini ibu di sana ruang comment centernya juga? Iya Pak, siap comment center Pak. Ya udah, berarti nanti siap-siap komunikasi seperti ini dari comment center Balai Kota ya? Iya Pak. Nah, kita koordinasi. Sudah sering komunikasi dengan comment center Balai Kota Pak. Jadi nggak usah rapat-rapat tanpa dengan fisik, cukup dengan via internet. Iya Pak. Oke, titip itu aja Bu Camat, nanti siap-siap kan ada jadwal saya kunjungan ke Cinambo tapi belum jelas kapan. Tapi siapkan area-area yang masalah, saya nggak mau datang lihat yang bagus-bagus tapi ingin lihat yang problem-problem. Jadi tolong disiapkan. Iya. Iya Pak. Ya. Oke, Bu Rina, sukses ya. Saya lanjut dulu. Hatur nuhun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Luas lahannya 2.000 kan. Cuma naik motor Pak. Dugika benteng itu lembar tanah kosong ini. Eta anu hejo-hejo masyarakat. Masyarakat Pano sudah di Kita punya 2115. Sebelah meternya tinggi. Pasaran Nah, itu. Kita dugi ke 8 sampai 1 juta, Pak. yang ini. TPS sama? TPS. TPS mah iya. Itu Tak kawit yang lurus TPS. Itu juga gede. kawit nanti anu bade ngamaparin mesin teh apa enggak itu kan sampah bukan? oh mau mesin anu itu Jepang teh Penumpukan biasa. Punya ini mobil dengan siapa? Yang sekarang untuk Marinawali sama Kawasaki itu apa? Untuk spa itu SPA. Bikin spa, SPA. Stasiun Rasan Ali gitu. Mobil mari geser. Nah, ini mah saya kacamata saya sebagai arsitek. Par lah anu gede dengan jauh kok. Kurang bikin naon. Hah? Itu negara itu masih pasar kan? Pedagang 496. Nu paling di sana, nu paling tol teh terus DM udah di Keruk. Pak Camat, Siapa? dengan koramilnya tuh keruk sangai. Hari ini pakai backhoe bisa nggak Pak Jul? Siapa? Kendaraan mobilnya bisa nggak? Ada di belakang. Oh, ayo. Bapaknya tapi mah iya. Sana iya. Padannya Di tanahnya. ya. Udah. Apa-apa, Pak? Saya China Ayah, Pak. bersih. Tacan bersih, Pak. Tacan bersih, tacan di tengah. Iya PPPK. Mohon, PPK, Pak. Di manfaatnya. Atas. Ukur kena runtang. Kawan, pada di buang atas, Pak. Di bawah anu balong di buang. Barudak main bola di lapangan. Paksos,
Helm jadi pendangkalannya di ujung sini. Pas mapai gadi. Enggak. Ya, Pak Wali. Agak mau modal sih. Pada ira Pak Wali. Kak. Hah? Jalan terlebih dulu lah. Ya, akhirnya mah pasukan sehari bisa Berapa ini Pak? Pak perwakilan pasukannya Pak Wali ini. Sehari bisa berapa meter? Di bawah sampah ya batu-batu. Terus, berapa seberapa orang? Oh, tambahan lalu bawa batu. Kamu jangan buat salah sembarangan. Iya Pak, oke. Lagi main bola ada Pak. Jangan buang sampah ke sungai. Iya Pak. Ini bola saya. Tahu. Ya Kak, rekam ya. Dia halaman namanya. Siapa? Ini aja mulai dari sini aja, Pak. Ya. Ini Pak, superhero-nya Bandung gitu, Taruna Cijaura. Minta difoto ya Pak, boleh Pak ya? Foto dulu ya Pak. Bentar ya, jempolnya sama ininya Pak. Ini Pak ya. Ya, Bandung kemana? Cijaura. Aduh, langit bae. Ayo, gerak. Komponennya infrastruktur dan persampahan. Jadi harusnya kalau cuma minta bak sampah mah harusnya Bisa. Ini kan masih di perubahan. Kalau kita diserap supaya harusnya di perubahan DPR bisa geser. Tapi masih di Pagu itu yang belum habis. Iya, PKI itu ada Jadi berada Sebelum habis itu nggak bisa. Desember ini sudah kita terjadi. Paling realisasi juga Tapi ini pasti buat tiap bataran sungai Bapak. Setiap bataran sungai yang ada depan bataran sungai itu dikasih bak sampah. Jadi air yang di sini tuh istilahnya dalam tradisional tekat tepuan itu. Jadi disaring dulu dari girang. Nah, jadi istilahnya apa untuk mengurangi orang membuang sampah ke sungai. Jadi orang sebelum membuang sampah situ ada bak sampah. Baknya yang pakai tembok atau bak yang permanen. Ya, kan saya juga waktu dulu Pak, saya mengusulkan itu sebelum datangnya organik itu kan saya sudah mengusulkan. Jadi gini, ini kan sapa warga rutin ya. Kebetulan sekarang ada di Kecamatan Buah Batu. Setelah dipaparkan, kalau di Buah Batu kebanyakan problemnya adalah infrastruktur koridor orang lah kira begitu. Ada koridor jalan yang nggak ada gorong-gorong, bikin banjir. Ada koridor sungai yang banyak sampah. Jadi kita langsung yang bisa dilakukan cepat yaitu pengerukan manual untuk Sungai Cicadas baru, karena ternyata diketahui sumber banjirnya itu gara-gara pas menembus jalan tol dia terlalu rendah. Jadi kita mulai itu dulu. Kemudian solusi sudah hari Senin Pak Lurah kita akan mulai hitung akan ada tempat sampah di sepanjang sungai. Jadi sebelum si warga buang, dia buangnya ke situ. Nanti setelah si tempat sampahnya penuh, baru Triseda yang dari PIPPK itulah yang mengangkut. Memang logikanya dari dulu itu contohnya, bahwa orang buang sampah di dekat rumahnya, ditarik oleh motor penggeraknya, dibawa ke TPS. Mudah-mudahan ada perubahan, sehingga pas musim penghujan tidak terjadi banjir gara-gara penumpukan sampah. Mudah-mudahan itu jadi solusi, karena Trisedanya memang sudah hadir di sini.
Nah, ada tempat-tempat yang memang tanggung jawab dari BBWS ya, yang memang di luar kendali kita harus mengkoordinasikan. Nanti saya sudah tugaskan kepala DBMP agar di bulan kemarau ini segera mengeruk sungai-sungai supaya pas nanti September, Oktober musim penghujan tidak ada problem-problem rutin yang gara-gara penumpukan. Masya Allah. Untuk sampah yang sekarang Ya, besok udah mulai dibereskan. Ada tim katak istilahnya dari DBMP udah saya ceritakan. Sekarang tim katak baru selesai dicoblok. Yang kemarin juga saya inspeksi dengan teman-teman wartawan. oh ini Pak soal data dari Cipta Karya 444 kawasan kumuh di Bandung. Ya, kalau kekumuhan masih ada, itu problem yang sedang kita bereskan. Makanya ada bantuan dari Kementerian PU, Pera juga kita dukung ya, sehingga suatu hari berkurang. Untuk langkah dalam jangka waktu yang Jangka pendek selalu basic higienis aja dulu, minimal kayak MCK, kayak itu kan MCK kayak gini. Nah itu yang kita bangun sehingga orang tidak buang air ke sungai atau tempat yang tidak layak. kalau di Bandung kebanyakan daerah mana? Nah itu banyak di daerah-daerah desa. Pak, kemarin Kementerian Keuangan bilang katanya akan ada sanksi untuk Pemda yang penyerapan anggarannya itu lambat. Itu mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Ya definisi lambat tidak lambat kan diukur timingnya kapan. Kalau sesuai target kan nggak ada masalah. Mendukung Pak. Ya saya mah ikut aja, ada itu atasan saya. Kalau yang tadi di Pluto apa Pak? Oh, Pluto itu ada taman yang tidak diminati warga karena memang tidak didesain dengan baik dan daerahnya di sumber banjir, sehingga taman itu akan kita bikin basement air buat parkir air, tapi di atasnya ada tempat bermain buat warga. Jadi kayak alun-alun Bandung aja, cuman basementnya nanti diisi pas musim penghujan untuk menjadi penampungan air di daerah Pluto. Hanya yang taman tadi yang diisi oleh banyak jualan itu? Ya nanti diatur lagi positioningnya seperti apa, karena akan diokupasi oleh PKL juga tidak betul. Pak Wali, sejumlah solusi dari beberapa kecamatan sudah dari 4 kecamatan yang tadi kunjungi, pengawasannya sendiri ke depannya seperti apa Pak? Udah, kamu coba liput ya, kan ikut nggak ke Cicendo? Nah, kamu liput waktu saya menjanjikan akan ada taman bermain anak itu sekarang udah dicor, udah disiapkan untuk taman bermain anak seperti yang saya janjikan. Yang beli lahan itu ya Pak? Yang saya ngomong si anak main game kayak gitu. Kayak daerah dinya, kalau dikunjungi minggu depan harus sudah selesai. Jadi artinya Pak Camat yang sudah saya kunjungi wajib melaporkan perubahan. Termasuk bedah rumah yang coblong kan ada 2 yang riwuh ya, itu juga sudah komitmen mulai 2 minggu kita perbaiki. Kewilayahan wajib melaporkan. Ya, tujuan saya sapa warga kan salah satunya menemukan hal-hal kecil yang bisa dibereskan cepat, kita bereskan cepat, yang jangka panjang. Di Kota Bandung, cinta Indonesia adalah kebersihan. Bandung juara. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh tokoh masyarakat dan warga di Kelurahan Sekejati ini. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan berita-berita baik karena syariatnya berita baik ini harus disebarluaskan ya Pak, sebagai fakta yang memang apa adanya. Jadi bulan depan genap saya 2 tahun sebagai Wali Kota Bandung. Saya tahun lalu mencatat mengambil keputusan seperti ini, menyelesaikan masalah jumlahnya lebih dari 1.200. Titip masjid harus ramai, jangan lomba-lomba bikin masjid tapi kosong sholat fardunya. Jadi manfaatkan masjid juga sama untuk ngumpul, untuk kegiatan apapun. Sehingga kalau itu dilakukan, insya Allah infrastruktur beres, tapi masalah ruhiah, masalah mental juga, dan situasi sangat kondusif. Dan saya hafal kalau orang Bandung, Bapak Ibu, kuncinya satu, kalau mau kompak harus dikasih seragam. Jadi saya yakin tadi ibu-ibu ini awal ini teori itu gitu. Karena dengan seragam biasanya lebih kompak, nyanyinya juga lebih merdu ya.
Jadi seumur umur baru disambut saya dengan lagu. Biasanya disambut dengan begini, jadi dia mah luar biasa tepuk tangan buat. Saya kira itu karena saya masih ada 2-3 lokasi menjelang maghrib, takut keburu maghrib yang harus saya datangi, saya lihat, saya potret untuk saya carikan solusi. Gini Pak. Oh siap. Sampahnya yang ini biar nanti pas peresmiannya nggak ada sampah. Ya. Oh maaf. Kan ada pasukan. Kita bareng-bareng. Di sini Pak. Terus Pak ini Gorong-gorong itu di kelurahan, di kecamatan. Berapa orang? 10 orang kebersihan, 5 orang gorong-gorong. Iya. satu lagi Pak, ini kan dibikin taman. Gabungan aja. Satu lagi ini kan dibikin taman Pak. Saya ingin airnya bersih Pak, jadi bikin tanggul tiga rangkap. Jadi air di sini bersih. Setuju. Karena di sini anak-anak main kan tahun itu. Sini sore. Masukin gini, Cicendo udah bikin bendungan sampah. Lagi saya mau cek, pakai aja. Jadi maksud Bapak ini agak jauh-jauh dipasang, jadi pas daerah taman, saya Ini bersih Bu, jadi nggak bau, anak-anak kan main kasihan gitu ya. Ya. Oke Pak. Upacara HUT RI di dia kan. Satu RW kita mengadakan. Terus juga ini kenapa dibikin begini? Karena kaitannya dengan Kurban Idul Adha. Oh iya sok dianggona tepan. Kita penyembelihan hewan kurban. Multi fungsi Pak. Karena di bawah suteteannya. Oh, enggak kuman ini mah kan kuman kumuh. Pak Ini Pak RW teladan ya. Wah. Betul. Bukan salah kami, salah nomor Ya sudah lama sudah cabut. Makanya ya enak kieu we. Portalna cabut. Atos. Oh udah. Mau dicabut. Oh baru setahun. Baru Oh, udah. Ya udah itu pergantian. Deal ya. Baru Bu Lurah catet ya, Pak Wali ya. Berarti bisa ya. Portal. Oke, sip. Makasih Pak. Saya lanjut. Center itu imajinasi jadi lebih jauh. Iya. Bisa. Kayak gini, Kang Emil. Kita punya kenang-kenangan buat Kang Emil ini spesial untuk Wali Kota Bandung. Keren. Disarankan. Pak datangnya mau pakai Viking Bandung. Saya mau sampai bugil gitu kemarin. Bugil deh. Droplet itu artinya apa? Tetesan air. Oh, tetesan air bahasa Inggris. Ini ngambil filosofi air sini di sumber kehidupan. Aku mau mudah-mudahan Kang ya. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak. Kelihatan. Saya duduk. Bedanya nggak mau duduk, ibunya meren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahmi di sini dengan warga Jatisari ya. Kamu ngerekam saya ini teh? Buat Instagram? Anak zaman sekarang ya. Teu carangkeul ieu teh. Iya. Oh itu gede tuh iPad-nya. Sejadi lupa aja. Adipura ya. Nah, kita harus jadi masyarakat yang hari esok lebih baik dari hari ini ya. Jangan menjadi kaum yang rugi, hari esok lebih buruk dari hari ini.
Maka saya datang ke sini berupaya supaya kita lebih baik esoknya, tidak banjir lagi dan lain sebagainya. Itu upaya. Kenapa saya jalan-jalan ini sudah 4 kecamatan dalam 3 minggu saya berkeliling untuk mendengarkan langsung permasalahan dari warga. Nah, bulan depan genap 2 tahun saya memimpin. PR Bandung Bapak Ibu banyak sekali. Tahun lalu saya menyelesaikan keputusan menyelesaikan masalah jumlahnya 1.200 Pak. Tekirang seueur kira-kira begitu. Untuk menunjukkan problematika yang Bapak sebut itu tadi 5 dari 1.200-an problem yang juga saya carikan solusi. Nah sekarang mengenai jalan Bapak yang kurang optimal, jawabannya cuma satu Pak, kita sama-sama bereskan serah terima fasum fasos, itu aja. Jadi daripada Bapak udunan-udunan nggak ada masalah juga. Tapi kan sebenarnya kami ada dananya, dana nggak ada masalah. Hanya kami tidak boleh membelanjakan kepada tempat yang bukan milik kami. Karena ini dalam status hukumnya masih milik developer, negara tidak boleh mengeluarkan biaya ke tanah pribadi, kasarnya begitu. Tapi kalau ini sudah diserahkan, nggak ada masalah, dianggarkan, di hot mix, di apa-apakan. Maka saya perintahkan Pak Camat, koordinasi dengan kebetulan Kadis Tarcip, segera dalam 2 minggu ini bereskan ke pengembangnya, cari kantornya, minta suratnya. Ngerti nggak saya omongin? Enggak. Hah? Dikit. Jadi bereskan secepatnya, itu aja. Kalau itu sudah Pak diserahkan kan menjadi tanah negara. Nah boleh mau dipercantik diapakan. Tapi saya nanti akan dituntut hukum kalau membelanjakan sesuatu bukan di tanah negara, kira begitu logikanya. Jadi daripada kita terus begini bertahun-tahun, mari berupaya sama-sama minta surat penyerahan dan nanti akan saya paksa karena sudah waktunya dari dulu developer itu menyerahkan secepatnya ya. Kalau itu beres, gampang, mau nambah-nambah biaya dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi untuk hal-hal kecil, si 100 juta per RW itu silahkan pakai. Karena tahun ini disiapkan untuk urusan infrastruktur. Ya. Nah masalah banjir, tadi saya sudah dengar, nanti sedang dicatat. Sehingga penyempitan tadi, apakah kita selesaikan di situ atau dengan pompa, saya kira kita akan cari solusinya insya Allah. Supaya bulan-bulan ke depan yang musim hujan sudah datang tidak terjadi permasalahan lagi ya. Saya mau melaporkan kurang lebih 3 berita baik yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa sambil urusan-urusan begini diperbaiki, jadi tadi sudah ditampung aspirasinya, nanti Pak Camat akan rapat khusus problem seluruh kecamatan Buah Batu hari Senin dengan saya. Mudah-mudahan yang di daerah sini bisa kita ambil keputusan-keputusan dengan cepat sehingga ada perubahan. Hanya mohon izin Bapak Ibu juga harus memahami masalah timing. Ada yang bisa cepat, ada yang harus dianggarkan dulu wayahnya gitu ya. Itu juga harus dipahami. Tapi intinya Pemkot Bandung zaman sekarang sudah berubah, sangat proaktif, ingin membawa perubahan dan seterusnya. Saya kira itu ya. Dan saya senang karena ciri masyarakat yang bahagia itu satu, rajin silaturahmi seperti ini gitu. Jadi ini cara-cara ngumpul begini dipersering saja menjadi bagian dari kebahagiaan. Ya, kamu nggak pegal? Enggak. Demi Bapak, cina. Bapak kamu, Bapak saya. Terima kasih, saya kira itu saja pengantar dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Emil. Ayo.